Cerita dibuka dengan seorang kakak bernama Akane yang tampak panik mencari adiknya Hiyori. Akane meminta maaf karena pulang terlambat dan segera menyiapkan makan malam untuk mereka. Hiyori dengan wajah bahagianya menyambut kakaknya yang baru pulang. Takanashi Akane yang berumur 24 tahun ini tinggal bersama adiknya. Mereka kehilangan orang tua mereka 6 tahun lalu dan juga nenek mereka yang meninggal 2 tahun lalu. Setelah menyantap makan malam, Hiyori merasa sangat bahagia dan langsung berbaring. Akane memperingatkan agar jangan tiduran seperti itu atau nanti dia bisa gemuk. Tapi Hiyori tak memperdulikannya. Hiyori mengalihkan topik dengan berkata sudah membeli kue Natal. Akane tampak tak percaya, tapi Hiyori benar-benar sudah membeli kue Natal. Dan ketika mereka akan menyantap kue tersebut, tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat hebat. Hiyori segera mengecek apa yang sedang terjadi di luar. Dan ketika Hiyori membuka pintu, betapa kagetnya ia melihat orang asing berada di perkarangan rumahnya. Hiyori menjadi ketakutan dan memeluk kakaknya, tapi orang itu berteriak memanggilnya priestess. Akane kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Akane melihat di sekitar yang dulunya terbentang ladang sawah yang luas, kini berganti menjadi gedung-gedung yang aneh. Akane dan Hiyori dibawa ke dalam gedung tersebut dan Akane meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Akane mengerti apa yang terjadi, yaitu mereka telah dipanggil ke isekai untuk membersihkan miasma yang bocor keluar dan harus menghilangkan atau tidak manusia akan binasa. Dan raja juga menjelaskan hal itu membutuhkan seorang priestess yang mana adalah Hiyori. Tapi Akane tak paham jika yang dibutuhkan Hiyori, mengapa harus mensummon satu rumah. Pangeran kedua menjelaskan bahwa terdapat sedikit masalah ketika melakukan summon. Tentu, ketika tugas dari Hiyori sudah selesai, mereka berjanji akan memulangkan mereka ke dunia asalnya. Akane tak menyangka hal ini terjadi, tapi bagi Hiyori, ia menjadi sangat bersemangat. Hiyori dengan cepat memegang tangan pangeran kedua sambil berkata bahwa legendanya akan segera dimulai. Akane yang bingung tak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa pasrah dengan keinginan sang adik. Raja pun mengerti maksud Akane. Dan tak terasa 1 bulan berlalu, di mana banyak pelayan menjadi panik karena Akane membersihkan sebuah jendela. Para pelayan itu panik karena itu adalah pekerjaan mereka. Tapi bagi Akane, ia merasa tak tenang jika tak melakukan sesuatu. Namun para pelayan memaksanya untuk tetap beristirahat di kamarnya. Akane terpaksa kembali menuju kamarnya. Wajahnya tampak sekali kosong, menandakan ia sangatlah hampa. Ia pun melihat adiknya yang sedang berlatih dengan sangat keras. Sesampainya di kamar, ia benar-benar kosong karena tak tahu apa yang harus ia lakukan. Di sana ada pengawal bernama Jade. Akane mencoba basa-basi dengan Jade, namun Jade hanya menjawab seadanya dan berakhir sangat canggung. Meskipun begitu, Akane tak percaya 1 bulan telah berlalu, tapi ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia hanya menghabiskan waktu dengan kegiatan yang sama berulang kali. Padahal waktu di bumi ia bekerja sangat keras dan sangat aktif. Tiba-tiba Akane mendengar suara teriakan Hiyori dan ia melihat Hiyori sedang menangis dan langsung memeluknya. Akane yang bingung mencoba bertanya kepada pangeran, tapi pangeran hanya bisa terdiam. Akane berkata kalau Hiyori membuat pangeran kerepotan, tapi Hiyori sudah tak kuat. Akane bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena hanya dengan menangis tak akan menyelesaikan masalah yang ada. Akane mencoba menebak dengan tatapannya yang kosong. Akane bertanya apakah Hiyori sudah muak dengan aktivitas yang ia lakukan, yaitu belajar menjadi priestess. Hiyori merasa belajar dan latihan sihir sangatlah susah, tapi hanya dia yang bisa melakukannya. Meskipun begitu, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa menahan rasa muaknya, yaitu makanan. Akane menjadi bingung, tapi sekali lagi Hiyori meluapkan kekesalannya terhadap makanan yang tak enak. Ia rindu dengan masakan kakaknya seperti dulu dan hanya ingin memakan masakan buatan kakaknya saja. Akane terdiam karena tak percaya dengan apa yang terjadi. Begitu juga pangeran dan Jade. Akane menyadari sesuatu setelah mendengar itu. Hiyori dari dulu sangat menyukai masakan buatannya. Akane pun bingung apa yang harus dilakukannya demi adik imut ini. Tampaknya Akane sudah mendapatkan tujuannya berada di dunia ini dan menjadi lebih bersemangat setelah memutuskannya. Akane akan membuatkan puding favorit Hiyori besok, jadi jangan merasa sedih lagi. Mendengar itu membuat Hiyori menjadi sangat bahagia dan tak percaya kakaknya akan membuatkan puding untuknya. Akane berkata untuk menyerahkan makanan kepadanya, dan keesokan harinya Akane mulai mempersiapkan semua hal untuk membuat makanan favorit adiknya. Akane memecahkan sebuah telur dan ia melihat
melihat Jet yang tampak kebingungan. Akane tertawa karena melihat ekspresi Jet dan bertanya apakah Jet ingin mencobanya juga. Tapi Jet menolak karena hanya akan merepotkannya saja. Akane bertanya apakah bangsawan tak pernah memasak, tapi bagi Jet mereka sudah punya koki untuk membuatkan makanan. Maka ini akan menjadi pertama kalinya Jet membuat makanan sendiri. Jet menjadi sangat kaget mendengarnya. Ia mencoba meyakinkan Akane, tapi Akane hanya tersenyum dan menyuruh Jet untuk mengaduk telur sebelumnya. Akane berkata untuk diaduk secara perlahan. Jet terdiam melihat Akane dan Akane bertanya apakah ada masalah, tetapi Jet kaget dan langsung mengaduk telur dengan cara yang canggung. Setelah tercampur, Akane lanjut menambahkan gula dan berpikir apalagi yang harus ditambahkan. Ia pun berteriak karena teringat sesuatu dan membuat Jet bertanya ada apa yang terjadi. Tapi Akane berkata tidak ada masalah. Akane membuat saus karamel yang membuat Jet kagum dengan baunya yang manis. Jet bertanya apa itu dan Akane menjelaskan kalau ini disebut saus karamel. Jet pun lanjut mengaduk telur sebelumnya. Setelah itu Akane lanjut mengerjakannya sendiri sembari menambahkan susu dan disaring 2-3 kali. Jet yang menyaring terlihat sangat gugup yang membuat Akane tertawa melihatnya. Setelah itu lanjut dikukus dan semua telah selesai. Mereka hanya perlu menunggu sekitar 15 menit dan puding pun siap dihidangkan. Tak lama kemudian Hiyori pulang dengan penuh semangat, tak sabar menantikan puding buatan kakaknya. Ia mencari pudingnya karena tak percaya ia bisa makan puding lagi. Ketika Akane menyajikannya, Hiyori tak percaya puding yang ia nantikan benar-benar ada. Ia mulai memakannya dengan lahap dan merasa terpuaskan. Akane merasa sangat senang melihat adiknya Hiyori memakannya dengan lahap. Hiyori tak bisa berhenti memakannya dan Akane bertanya apakah itu enak. Tanpa ragu Hiyori menjawab kalau ini benar-benar enak. Masakan buatan Akane memang yang terbaik bagi Hiyori dan Akane menjadi sangat senang mendengarnya. Akane kembali teringat ke masa sebelumnya di mana ia hanya bisa melihat adiknya yang sedang berjuang sangat keras dari jauh, tapi dia sendiri tak melakukan apapun dan merasa hampa. Hiyori tiba-tiba berkata kalau ia sangat suka puding buatan Akane dan ingin memakan lebih banyak lagi. Tapi Akane berkata lebih mudah dengan membeli di toko. Tapi bagi Hiyori, puding buatan Akane jauh lebih enak dibanding di toko. Hiyori pun bertanya apakah ia boleh meminta satu lagi. Tapi Akane melarangnya dan hanya boleh memakan satu puding sehari. Akane merasa bebannya telah terangkat dan bertanya apa yang harus ia masak besok. Mendengar itu membuat Hiyori menjadi bersemangat dan tak sabar untuk menanti hari esok. Menurut Akane, Hiyori sudah berjuang sangat keras. Karena itulah Akane akan membuatkan makanan untuk adiknya. Hiyori menjadi sangat senang mendengar itu dan langsung memeluk kakaknya. Maka dari itu Akane akan berjuang yang terbaik demi adiknya dan demi dirinya. Dan cerita pun berlanjut.